Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Saleh, SPD MPD, dan Bapak Asri Ismail, SPD MPD, selaku dosen pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yushira, selaku moderator pada kesempatan kali ini. Adapun judul materi yang dibawakan yaitu jenis-jenis perkembangan teks. Baik, sebelum kita memulai presentasi, adapun nama kelompok 3 yaitu Novianti Ramadhani Mansur sebagai pemateri pertama, Fitratunisa Bibatullah sebagai pemateri kedua, Dwi Rahayu Narasati sebagai pemateri ketiga, Siti Nur Fasiha sebagai pemateri keempat, dan Rustia sebagai pemateri kelima. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Saudari Novianti Ramadhani Mansur sebagai pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan tentang genre mikro. Genre mikro adalah genre tunggal yang berdiri sendiri sesuai dengan jenis-jenis teks sederhana. Jenis teks akademik genre mikro yaitu deskripsi, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. 1. Deskripsi. Pengertian teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Selanjutnya, tujuan teks deskripsi. Tujuan teks berbeda dengan teks negosiasi, di mana tujuan teks deskripsi sangat jelas, yaitu agar orang yang membaca teks ini seolah-olah sedang merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Ciri-ciri teks deskripsi, yaitu 1. Paragraf deskripsi yang menggambarkan sesuatu. 2. Paragraf dijelaskan secara sangat jelas, rinci, serta melibatkan pesan indera. 3. Ketika pembaca membaca teks deskripsi, maka seolah-olah merasakan apa yang sedang dibahas di dalam teks. 4. Teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik objek seperti bentuk, ukuran, warna, atau keadaan suatu objek dengan rinci. Selanjutnya, struktur teks deskripsi. 1. Identifikasi, penentu identitas seseorang, benda, dan sebagainya. 2. Klasifikasi, penyusunan bersistem dengan kelompok menurut kaidah atau standar yang telah ditetapkan. 3. Deskripsi bagian-bagian teks yang berisi tentang gambaran-gambaran. Selanjutnya, jenis teks deskripsi. 1. Teks paragraf deskripsi subjektif, yaitu paragraf yang penggambaran objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis. 2. Teks paragraf spatial, yaitu dalam teks yang digambarkan hanya berupa tempat, benda, ruang, dan lainnya. 3. Teks paragraf objektif, yaitu teks yang digambarkan apa adanya menurut objek yang sebenarnya tanpa penambahan opini. Langkah-langkah membuat teks atau paragraf deskripsi. 1. Menentukan tema. 2. Menentukan tujuan. 3. Mengumpulkan data-data dan melakukan pengamatan secara langsung. 4. Setelah data-data terkumpul, susunlah data tersebut menjadi kerangka karangan. 5. Uraikan kerangka karangan menjadi teks deskripsi yang disesuaikan dengan topik. Ciri-ciri atau kaidah kebahasan teks deskripsi. 1. Menggunakan kata benda sesuai topik yang dideskripsikan. 2. Menggunakan frasa yang mengandung kata benda. 3. Mengandung kata sifat yang bersifat menggambarkan. 4. Mengandung kata kerja transitif untuk memberikan informasi subjek. 5. Mengandung kata kerja dengan tujuan mengungkapkan pandangan pribadi penulis. 6. Mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan mengenai objek. 7. Mengandung bahasa kiasan berupa perumpamaan atau metafora. Selanjutnya, teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi yaitu sebuah teks yang berisi tentang proses yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu, pengetahuan, budaya, dan lainnya.
Jenis-jenis teks eksplanasi. 1. Eksplanasi sekuentif, yaitu jenis eksplanasi menjelaskan rincian terhadap suatu fenomena. 2. Eksplanasi kausal, yaitu jenis eksplanasi menjelaskan mengenai asal-muasal atau penyebab terjadinya. 3. Eksplanasi teoritis, yaitu jenis eksplanasi yang berisi spekulasi kemungkinan yang bisa terjadi di balik suatu fenomena alam. 4. Eksplanasi faktorial, yaitu jenis eksplanasi yang menjelaskan tentang efek serta hasil dari suatu proses. Tujuan teks eksplanasi yaitu untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Selanjutnya struktur teks eksplanasi. 1. Pernyataan umum berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas, bisa berupa pengenalan fenomena atau penjelasannya. 2. Deretan penjelasan berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta dan bisa terdiri dari satu paragraf. 3. Interpretasi opsional, yaitu teks penutup yang berisi pilihan, bukan keharusan. Teks penutup yang dimaksud yaitu teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelasan. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi seperti yang telah dijelaskan. 2. Memuat informasi berdasarkan fakta. 3. Faktualitas memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan seperti sains dan lainnya. Selanjutnya, kaidah pembahasan teks eksplanasi. 1. Fokus pada hal umum, bukan partisipan lansia. 2. Dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. 3. Lebih banyak menggunakan kata kerja materi dan relasional. 4. Menggunakan konstruksi waktu dan kausal. 5. Menggunakan kalimat pasif. 6. Eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Fitratunisa Habibatullah selaku pemateri kedua untuk memaparkan materinya. Kesempatan yang diberikan, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu teks eksposisi. Yang pertama yaitu pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah paragraf atau karangan yang terkandung di dalamnya sejenis informasi yang mana isinya tertulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan akurat. Yang kedua yaitu tujuan teks eksposisi, untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari satu hal atau kejadian struktur teks eksposisi. Yang ketiga yaitu struktur teks eksposisi. Yang pertama yaitu tesis atau pernyataan pendapat. Tesis adalah bagian pembuka dari penulisan exposition text. Tesis merupakan pernyataan pendapat dari penulis secara pribadi tentang topik atau masalah yang dibahas. Yang kedua yaitu argumen atau argumentasi. Argumentasi adalah bagian dari penulisan exposition text yang berisi tentang alasan-alasan yang mendukung atau memperkuat pendapat penulis pada bagian tesis ini. Yang ketiga yaitu reiteration atau penegasan ulang pendapat. Reiterasi adalah penegasan kembali pendapat penulis pada bagian tesis sehingga pembaca dapat lebih memahami sepenuhnya isi dari teks tersebut. Yang keempat yaitu ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama yaitu penyampaian informasi dilakukan dengan cara singkat,
padat, akurat, serta mudah dimengerti oleh pembaca. Yang kedua yaitu gaya penulisan yang digunakan dalam jenis teks ini sifatnya persuasif, informatif, atau mengajak orang lain. Yang ketiga adalah penjelasan informasi pada jenis teks ini dipaparkan secara lugas dengan menggunakan bahasa baku dan sesuai EYD. Yang keempat yaitu penyampaian informasi di dalam tulisan sifatnya objektif atau tidak memihak berdasarkan bukti yang konkret. Yang kelima yaitu penjabaran informasi di dalam teks disertai dengan data-data akurat yang berasal dari sumber terpercaya sebagai pendukung tulisan. Yang keenam yaitu fakta informasi yang diberikan banyak dipakai sebagai alat komunikasi dan kontribusi. Yang kelima yaitu kaidah penulisan. Kaidah penulisannya yang pertama yaitu konjungsi. Konjungsi adalah bentuk kata penghubung yang sering dipakai dalam sebuah teks eksposisi. Yang kedua yaitu pronomina. Pronomina adalah bentuk kata ganti pada suatu teks. Pronomina ada menjadi dua jenis pronomina, antara lain yaitu persona. Persona yaitu kata ganti untuk menunjukkan orang. Misalnya kamu, dia, saya, dan ia. Yang kedua yaitu non persona, yaitu kata ganti untuk menentukan suatu lakukan orang. Misalnya di sana, di situ, dan di sini. Dan yang ketiga yaitu leksikal. Leksikal adalah jenis kata yang menunjukkan kata kerja atau kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Contohnya kata kerja, berlari, atau menulis. Yang kedua yaitu contoh kata benda, batu, kayu. Tiga yaitu contoh kata sifat, baik, buruk, cantik, menarik, dan lain-lain. Keempat yaitu kata keterangan, contohnya di situ, di sini, di situ, malam, pagi, dan lain-lain. Yang keenam yaitu jenis-jenis teks eksposisi. Jenis-jenis teks eksposisi yang pertama yaitu berita. Berita yaitu jenis teks yang isinya menyampaikan informasi atau peristiwa. Yang kedua yaitu ilustrasi. Ilustrasi yaitu jenis teks yang digunakan untuk menggambarkan secara sederhana atau bentuk konkret suatu ide atau gagasan. Yang ketiga yaitu perbandingan. Perbandingan yaitu jenis teks yang dipakai untuk menjelaskan suatu pokok pembahasan dengan memakai metode perbandingan. Yang keempat yaitu proses, jenis teks yang isinya menjelaskan tentang tata cara atau panduan untuk melakukan sesuatu. Yang kelima yaitu definisi jenis teks yang isinya menjelaskan tentang pengertian dari suatu objek tertentu. Yang keenam yaitu pertentangan, jenis teks yang berisi pertentangan antara suatu objek dengan objek lainnya. Yang ketujuh yaitu teks analisis, yaitu teks yang isinya menjelaskan tentang proses analisis suatu pokok pembahasan yang dipisahkan menjadi beberapa subbagian. Dan yang ketiga contohnya yaitu yang pertama realita hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu tesis. Dalam hal ini sebenarnya hukum yang ada di Indonesia sebagaimana yang telah diatur pada undang-undang telah secara tegas mengaturkan hukum berbagai pelaku tindak kejahatan. Yang kedua yaitu argumentasi. Bukan rahasia umum lagi bahwa para koruptor di Indonesia mendapatkan hukuman yang tingkatnya masih tergolong dan bahkan ada. Yang ketiga yaitu penegasan ulang. Hukum di Indonesia ini bisa dikatakan hanya tegas di hadapan rakyat kecil. Dan yang keempat yaitu teks selanjutnya yaitu teks prosedur. Pertama yaitu pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara tujuan atau melakukan
melakukan suatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Yang kedua yaitu teks prosedur. Teks prosedur bertujuan untuk memudahkan pembaca agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuannya akhirnya bisa selesai keinginan pendengar. Yang ketiga yaitu struktur teks prosedur. Tujuan yang pertama itu tujuan pada teks prosedur adalah pengantar umum atau sebagai pengantar yang dilakukan. Yang kedua itu bahan dan alat berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Yang ketiga yaitu langkah-langkah melakukan suatu dengan secara bertahap. Yang keempat yaitu penutup menunjukkan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Ciri yang keempat yaitu ciri-ciri teks prosedur. Ciri-cirinya yaitu yang pertama menggunakan pola kalimat perintah imperatif. Contohnya yaitu tolong matikan keran itu dan jangan membuat tersebut yang kedua yaitu kerja yang memberikan suatu tindakan pada objek, misalnya menyiram, membungkus, melempar, dan lain-lain. Ciri-ciri yang kedua yaitu menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Contohnya yaitu selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, setelah itu. Contoh keempat, ciri-ciri keempat yaitu menggunakan kata keterangan untuk menyertai rinci motif, tempat dan cara yang akurat. Contohnya, ibu mengiris lobak menggunakan pisau tajam. Yang kelima yaitu terdapat tujuan langkah-langkah penutup. Keenam yaitu menggunakan kalimat imperatif atau kata perintah. Ibu menggunakan kalimat penghubung sehingga dari awal dan akhir saling terkait. Kedelapan yaitu menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Kesembilan yaitu menggunakan kalimat saran dan larangan. Kesepuluh yaitu menggunakan kriteria atau batasan tertentu. Kesebelas yaitu menggunakan kata keterangan. 12 yaitu berisi pemberian informasi. 13 yaitu berisi langkah yang terperinci. Yang ke-14 yaitu menggunakan akhiran i dan kan. Contohnya, jangan lupa selalu sirami bunganya setiap hari, lemparkan bola tersebut ke atas. Selanjutnya jenis atau macam-macam teks. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana. Yang kedua yaitu teks prosedur kompleks, dan yang ketiga yaitu teks prosedur protokol. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaannya yaitu yang pertama kalimat imperatif atau kalimat yang mengandung perintah, fungsinya dalam meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Kedua yaitu kalimat deklaratif, kalimat yang berisi pernyataan fungsi adalah untuk memberikan informasi atau berita tertentu. Ketiga yaitu kalimat interrogatif atau kalimat yang berisi pernyataan. Yang keempat yaitu kalimat konjungsi temporal atau konjungsi temporal merupakan kata penghubung. Yang kelima yaitu verba material atau tingkah laku. Yang kelima yaitu partisipan manusia. Yang ketujuh yaitu bilangan penanda atau bilangan penanda yang merupakan langkah-langkah tulisannya. Yang selanjutnya yaitu contoh teks prosedur. Contohnya yang pertama yaitu periksa, membersihkan dan amanahkan terlebih dahulu area atau wilayah tempat yang akan dipasangi tenda. Yang kedua yaitu persiapkan perlengkapan dan peralatan untuk memasang tenda yang patut kali perlu kecil dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu buka lembaran tenda untuk mengetahui besar dan tentukan arah sudut tenda.
Dan yang keempat yaitu pasangkan tenda sesuai dengan posisinya dalam hal ini pada sudut-sudut tenda yang bersangkutan. Yang kelima yaitu tancapkan patok-patok pada tiap sudut tenda dan pintu tenda. Keenam yaitu setelah menggunakan tiang tongkat ambil tali lalu ikatkan pada patok yang sudah tertancap di tanah. Yang ketujuh yaitu begitu pun dengan tiang depan ikatkan talinya. Alangkah lebih bagus jika menggunakan tali ganda. Dan yang terakhir yang ke-8 yaitu pasang pendukung tenda seperti lampu pagar, gerbang, dan lain sebagainya. Berikut materi yang sempat saya berikan saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Dwi Rahayu Larasati sebagai pemateri ketiga untuk materinya. Baik, saya akan melanjutkan materi. Selanjutnya teks diskusi. Teks diskusi adalah teks yang memberikan dua pendapat berbeda mengenai satu hal atau pro dan kontra yang mengakibatkan kedua belah pihak menjadi saling membicarakan masalah yang menjadi persoalan atau diskusi. Salah satu manfaat dari diskusi yaitu bisa memperluas pengetahuan dan memperbanyak pengalaman diskusi. Diskusi adalah salah satu kegiatan bicara. Diskusi adalah pertukaran gagasan, pikiran, dan pendapat antara dua orang atau lebih secara lisan. Struktur teks diskusi. Terdapat 4 struktur yang menyusun teks diskusi sehingga menjadi utuh. Strukturnya tersebut yaitu yang pertama isu. Isu adalah isi masalah. Isu berisi masalah yang akan didiskusikan lebih lanjut. 2. Argumen mendukung. Berisi argumen yang mendukung hal yang menjadi pokok permasalahan diskusi. 3. Argumen menentang. Berisi argumen yang bertentangan dengan argumen yang mendukung. 4. Kesimpulan. Berisi kesimpulan dan rekomendasi mengenai isu yang dibahas. Baiknya mengambil jalan tengah tentang sesuatu yang sedang didiskusikan. Jenis teks diskusi. Teks diskusi terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yang pertama seminar, yang kedua simposium, 3 diskusi panel, 4 kongres, 5 muktamar, 6 sarasahan, dan 7 karya. Tujuan teks diskusi. Diskusi dilakukan dengan tujuan mencari kesempatan atau kesepahaman, gagasan atau pendapat. Diskusi yang dilakukan oleh beberapa orang tersebut diskusi kelompok. Diskusi kelompok membutuhkan seorang leader yang disebut ketua diskusi. Tugas ketua diskusi adalah membuka dan menutup diskusi, membagikan minat anggota dan menyampaikan gagasan mengenai anggota yang berdebat dan menyimpulkan hasil diskusi. Selanjutnya unsur atau kaidah kebahasaan. 1. Penggunaan konjungsi perlawanan. Konjungsi perlawanan menggunakan kata hubung tetapi, sedangkan, namun, sebaliknya. 2. Penggunaan kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Kohesi leksikal adalah kepaduan yang dicapai melalui pemilihan kata. Kohesi gramatikal adalah kepaduan yang dicapai dengan menggunakan elemen yang dan aturan gramatikal. 3. Menggunakan modalitas. Modalitas adalah kata yang mempunyai makna, kemungkinan, kenyataan, dan sebagainya yang dinyatakan dalam kalimat. Biasanya dinyatakan dengan kata-kata seperti harus, akan, dan ingin, dan mungkin. Selanjutnya, mohon maaf, slide-nya tidak bisa dipindah.
Dapat bukan. Sudah. Genre makro. Seperti yang telah dinyatakan terlebih dahulu, teks akademik atau teks ilmiah dapat terwujud dalam berbagai jenis. Misalnya buku, ulasan buku, proposal, penelitian, laporan penelitian, dan artikel ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang masing-masing di dalamnya terkandung campuran dari beberapa genre mikro, seperti yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan, dan genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya yang dipayungi oleh genre makro tersebut. Sekian paparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Yang akan membacakan materi keempat yaitu ulasan buku. Pengertian teks ulasan buku. Teks ulasan buku adalah suatu tulisan yang isinya untuk menimbang atau menilai karya yang dihasilkan oleh orang lain. Ulasan juga sering diartikan dengan timbangan, resensi, dan review. Ulasan tidak hanya dilakukan pada buku, tetapi juga pada karya-karya lain berupa artikel, karya sastra, karya seni, dan lain-lain. Ulasan buku adalah tulisan yang berisi tentang kritik terhadap buku yang dimaksud. Penulis teks ulasan buku bukan hanya sekedar memberikan penilaian terhadap buku yang diulas, melainkan dapat memberikan gambaran pada pembaca untuk memenuhi tujuan atau fungsi sosialnya. Pembuatan ulasan adalah sebagai berikut. 1. Menyajikan informasi komprehensif atau menyeluruh tentang sebuah karya. 2. Mempengaruhi penikmat karya untuk memikirkan, merenungkan, dan mendiskusikan lebih jauh fenomena atau problema pada suatu karya. Yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada pembaca apakah sebuah karya layak dinikmati atau tidak. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa teks ulasan buku adalah salah satu teks akademik yang berisi perkembangan secara objektif terhadap kualitas sebuah buku yang dihasilkan oleh orang lain. Buku yang dimaksud berupa buku fisik maupun non-fisik. Teks ulasan buku biasanya dipublikasikan melalui media massa seperti majalah atau surat kabar. Struktur teks ulasan buku. Struktur teks ulasan buku adalah sebagai berikut. Yang pertama, identitas atau opsional. Pada bagian identitas, dimuat judul penulis, penerbit, terbit, bahasa yang digunakan, warna sampul, dan lain-lain. Pada bagian identitas dibuat berdasarkan fakta-fakta dan kebutuhan pengulas buku. Jenis mikro yang dipakai untuk memaparkan identitas adalah deskripsi. Yang kedua, orientasi. Orientasi adalah pengembangan terhadap keseluruhan teks ulasan buku. Terhadap orientasi adalah menyampaikan informasi tentang buku yang diulas, mempromosikan buku yang diulas, dan menyatakan pendapat mengulas tentang buku. Jenis mikro yang digunakan pada bagian orientasi adalah eksposisi dan deskripsi. Ketiga, tafsiran. Pada bagian tafsiran dipaparkan penceritaan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis saat menulis buku dan mendaftar buku yang merupakan ulasan dari pengulas buku. Untuk memperkuat tafsirannya, penulis sering membandingkan kualitas karya atau benda yang diulas dengan karya benda lain yang sejenis. Jenis mikro yang digunakan pada tafsiran adalah deskripsi dan rekon. Yang keempat yaitu evaluasi. Pada bagian evaluasi dipaparkan penilaian pengulasan terhadap karya yang diulas. Bagian ini merupakan bagian paling penting dalam mengulas buku. Aspek-aspek yang dinilai adalah kedalaman isi buku yang diulas, tata organisasi, gagasan yang tergambar pada penetapan bab, gaya penulisan yang digunakan, keunggulan dan kelemahan buku yang diulas. Jenis mikro yang digunakan pada bagian evaluasi adalah deskripsi dan eksplanasi. Yang kelima yaitu rangkuman. Pada bagian rangkuman, penulis dirumuskan kesimpulan yang ditunjukkan kepada pembaca karya atau benda yang telah diulas.
Ulasan disebut berdasarkan hasil penelitian dan penafsiran yang telah dilakukan sebelumnya. Simpulan juga bisa menggambarkan rekomendasi membaca tentang ayat apa tidaknya sebuah karya atau benda untuk dibaca, dinikmati, atau dimiliki. Dan semikian digunakan pada bagian rangkuman adalah deskripsi atau eksposisi. Cara merekomendasi teks adalah menuliskan kembali teks ulasan yang telah ada dengan menggunakan bahasa sendiri. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merekonstruksikan teks ulasan buku adalah sebagai berikut. 1. Membaca teks ulasan. 2. Apabila belum pernah membaca buku yang diulas, pengulasan dapat mencari informasi mengenai buku tersebut. Yang ketiga, melihat struktur teks ulasan. Yang keempat, menuliskan kembali teks ulasan berdasarkan struktur teks ulasan. Langkah-langkah operasional penulisan teks ulasan buku. Mengulas sebuah buku artinya memberikan penilaian terhadap buku yang ditulis secara objektif. Langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. 1. Memilih buku yang diulas. Buku yang akan diulas sebaiknya sesuai dengan minat pengulas. Setelah menentukan buku yang diulas, sebaiknya melakukan penjajakan sekilas terhadap buku yang diulas, meliputi penulis, penerbit, dan isi buku secara sekilas. Yang kedua, membaca kritis. Membaca kritis atau komprehensif merupakan bagian yang penting dalam mengulas buku dan diharapkan membaca keseluruhan buku dari awal sampai akhir. Bagian pendahuluan pada buku juga merupakan hal yang sangat penting karena akan memberikan informasi mengenai latar belakang penulisan buku, aliran ilmu yang dianut, tujuan penulisan, dan target pembaca yang diharapkan dan membuat catatan-catatan kecil dalam mengulas buku. Yang ketiga, membuat ringkasan. Ringkasan buku yang diulas sebaliknya berdasarkan catatan-catatan yang telah dibuat saat kegiatan membaca kritis. Ringkasan buku yang dibuat dapat mewakili isi buku secara keseluruhan. Yang keempat, menentukan kriteria penilaian. Penilaian yang dilakukan terhadap buku yang diulas harus berdasarkan keunggulan dan kelemahannya, baik dari segi bahasa, pembahasan bab, karangan penulisan, sistematika, bobot ide, maupun aspek teknis lainnya. Yang kelima, mencari buku pembanding dan referensi untuk rujukan. Buku pembanding akan menjadikan penilaian terhadap buku yang diulas semakin baik dan buku pembanding harus sejenis. Yang keenam, menulis laporan yang dimaksud. Pada saat menulis resensi harus menguasai dan mengetahui isi dan identitas buku yang akan diresensi. Pemahaman terhadap isi buku dapat membantu kelancaran presentasi dalam menyelesaikan tulisannya. Setelah selesai dalam menulis ulasan, dilakukan review sehingga teks ulasan menjadi lebih baik. Review dapat dilakukan oleh diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, saya persilakan kepada saudara saya sebagai pemateri kelima untuk mengabarkan materi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan melanjutkan membaca materi proposal. Teks proposal merupakan rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu atau biasa juga dikatakan sebagai rencana yang direnungkan dalam bentuk rencana kerja. Keberhasilan suatu proposal dapat ditunjang oleh keahlian seseorang dalam menuliskan buku saja, sekedar dasar pemikiran dan tujuan proyek atau kegiatan yang mendalam hal yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Tujuan yang berbeda dapat mempengaruhi bentuk teks laporan yang mengatakan bahwa teks laporan merupakan sebuah ulasan mengenai rancangan kegiatan yang disusun berdasarkan komponen sebenarnya guna menjelaskannya. Isi dari tujuan teks proposal tersebut adalah agar mendapatkan persetujuan atau bahkan mendapatkan bantuan dana atau sarana dari pihak yang membaca. Adapun jenis-jenis proposal secara umum dapat dibedakan menjadi beberapa, di antaranya adalah: 1. Proposal kegiatan adalah proposal yang disusun sebelum melakukan kegiatan. 2. Proposal kegiatan atau bisnis adalah kegiatan yang disusun oleh panitia untuk mendapatkan bantuan
dan persetujuan dari pihak ketiga dan pihak yang berkaitan. 3. Proposal penelitian adalah sebuah ulasan atau rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada waktu dan momen tertentu. 4. Proposal usaha dan bisnis adalah sebuah proposal yang dibuat dengan tujuan untuk melakukan suatu usaha, untuk menambah pemodalan usaha atau melakukan kredit. Manajer ataupun usaha untuk kerjasama dalam rangka mengembangkan bisnis. 4. Proposal penelitian adalah proposal yang dibuat dalam rangka melakukan sebuah penelitian ilmiah ataupun kegiatan bernuansa pendidikan seperti pengajuan beasiswa, penulisan karya ilmiah, proyek ilmiah, skripsi, tugas akhir, dan untuk teks artikel ilmiah. Teks artikel ilmiah dapat dibedakan atas teks artikel penelitian dan teks artikel konseptual. Teks artikel penelitian adalah teks artikel yang penyusunannya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Teks artikel konseptual adalah teks artikel yang disusun berdasarkan pemikiran konseptual. Struktur teks penelitian adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan. Struktur teks konseptual adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan simpulan. Adapun pentingnya teks artikel ilmiah dan publikasinya. Penulisan artikel ilmiah dapat membantu dalam mengerjakan tugas-tugas penulisan yang sejenis dengan artikel ilmiah, misalnya paper ilmiah, paper esai, atau makalah dengan lebih mudah. Artikel ilmiah dapat diterbitkan di berbagai forum dan media, dan dipublikasikan di surat kabar, majalah, dan media sosial lainnya. Dan langkah-langkah penulisan teks artikel ilmiah. 1. Pemilihan topik. 2. Pembahasan topik. 3. Penentuan judul. 4. Perumusan tema. 5. Pengumpulan bahan. 6. Penyusunan kerangka. Adapun langkah-langkah yang ditempuh pada tahap penulisan adalah penulisan pendahuluan, 2. Penulisan tinjau pustaka, 3. Penulisan pembahasan, dan penulisan penutup. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, saya persilakan kembali kepada Saudara Rizky untuk membacakan kesimpulan presentasi yang ini. Adapun kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari materi yang kami bawakan, yaitu genre merupakan organisasi yang mempromosikan bentuk-bentuk bahasa untuk mengembangkan tugas atau fungsi sosial atau fungsi sosial. Perbedaan genre makro dan genre mikro. Jika genre makro mencakup semua jenis teks dalam keseluruhan yang termasuk di dalam genre mikro, yaitu ulasan buku, laporan, proposal, artikel ilmiah. Sedangkan genre mikro merupakan teks yang terdiri sendiri secara tunggal, sesuai dengan jenis-jenis yang ada. Genre mikro pula lebih mendetail dalam penjelasan dalam teks. Jenis teks akademik, genre mikro adalah deskripsi, eksplanasi, eksposisi, dan prosedur diskusi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Saya sangat mendengarkan dan mengakui juga meminta maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.